Siapa bilang setelah jadi dewa hanya bisa tinggal 9 kehidupan? Aku akan hidup di kehidupan ke-10. Tolong aku. Kamu sudah sadar. Kamu tak apa? Kau yang menyelamatkanku. Kutukan langit sungguh dahsyat. Meski aku hidup di kehidupan ke-10, tapi tak bisa lolos kutukan langit. Meski aku selamat dari kutukan langit, aku harus menutup indera selama 3 tahun agar bisa pulih sepenuhnya. Kehidupan ke-10 apa? Apa katamu? Maksudku, takdir tak menentu, nasib memainkan kita. Kamu bicara agak aneh. Tapi benar juga. Takdir tak menentu, nasib memainkan kita. Mungkin dipaksa menikah, dipaksa dijodohkan, menikah dengan Bayu Santoso, itu juga takdirku. Wanita ini baik hati, wajah dan suaranya mirip teman lama, dan menyelamatkanku. Pasti melindungiku 3 tahun. Aku punya cara, bukan hanya membuatmu tak dipaksa menikah oleh keluarga, tapi juga dapat berkah besar. Cara apa? Nikah denganku, jadilah istriku. Kau minta aku menikahimu. Kini aku terluka parah, harus menutup indera. Butuh 3 tahun tidur untuk pulih. Jadi menikahilah aku. Cukup rawat aku 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku akan bangun. Selama 3 tahun ini, aku akan gunakan keberuntunganku melindungi keluargamu agar terus berjaya. Kau ini sungguh aneh. Mana ada orang baru ketemu, langsung minta menikah. Aneh, padahal baru pertama ketemu. Kenapa aku merasa sepertinya pernah ketemu? Daripada nikah sama sampah Bayu Santoso, lebih baik. Aku setuju menikahimu. Langit dan bumi sebagai saksi. Matahari dan bulan sebagai saksi. Aku, Rizal Putra. Aku, Rani Kusuma. Hari ini, menjadi suami istri bersumpah seumur hidup. Tiga tahun. Tunggu aku 3 tahun. Tunggu aku bangun. Aku janji memberimu kemakmuran seumur hidup. Nenek, Rani Kusuma ada di kamar. Dia enggan keluar. Hari ini adalah hari penting Tuan Muda Randy menikahinya. Dia harus keluar. Maaf Rizal. Sepertinya aku tak bisa menjagamu lagi. Karena aku akan menikah dengan orang lain. Maafkan aku. Jika aku tak bisa dapatkan pesanan triliunan rupiah dari keluarga Wijaya, tak hanya keluarga Kusuma yang bangkrut, nenek juga tak akan menerimamu. Demi keluarga Kusuma, demi kamu, aku tak punya pilihan. Rizal, jika kamu bisa bangun, pasti akan sangat bagus. Rani, bukankah kau bilang setelah 3 tahun dari hari ini? Si tak berguna ini baru sadar. 3 tahun sudah berlalu. Kenapa dia belum sadar? Nenek, beri aku waktu lagi. Rani, 3 tahun lalu, demi melawanku, kau rela menikah dengan pria koma ini. Hari ini, aku takkan biarkan kau ingkar padaku lagi. Pernikahan segera dimulai. Tuan Muda Randy sudah menunggu di hotel. Segera ikut aku ke hotel. Jika tidak, aku akan suruh Jaya cabut oksigen si tak berguna ini. Biar dia mati di depan matamu sekarang. Jangan cabut. Aku mau. Tapi nenek harus janji. Jika aku menikah dengan Randy, biarkan Rizal terus diobati. Di keluarga ini, bukan kau yang kolang mengajariku. Jalan. Nenek! Jalan.
Nenek. Mulai hari ini, aku tak mau melihatnya di kota Jaya lagi. Baik, Habisi dia. Maaf Rizal, sepertinya aku tak bisa menjagamu lagi. Aku akan menikah dengan orang lain. Jika aku tak bisa dapatkan pesanan triliunan rupiah dari keluarga Wijaya, tak hanya keluarga Kusuma yang bangkrut, nenek juga tak akan menerimamu. Demi keluarga Kusuma, demi kamu, aku tak punya pilihan. Sampah ini ternyata sudah sadar. Terus kenapa kalau sadar? Hari ini dia pasti mati. Serang. dasar semut berani sentuh penguasa agung Rizal. Tak kusangka dia sungguh merawatku 3 tahun. Beraninya merebut istriku. Beraninya keluarga Wijaya. Reborn 10 kehidupan. Aku, Rizal Putra, kembali. Tiga jiwa kembali, 7 roh bersatu. Tuan, dia muncul. Tuan telah muncul. Guru besar akhirnya hidup di kehidupan ke-10. Beritahu semua faksi, aku akan di festival pemilihan abadi menyambut guru besar kembali. Jika kalian bisa di festival itu, dapat pujian guru besar, pasti akan mendapat berkah besar. Jangan sampai Tuan Muda Randy buat keluarga Kusuma bangkrut. Kalau game keluarga Kusuma ini, Labirin Kota Naga, sayang banget. Iya, Pika bareng-bareng sama teman, lawan bos, naik level, dapat item, main game ini bikin ketagihan. Oh ya? Coba kulihat. Bocah, hari ini Tuan Muda Randy dan wanita tercantik kota Jaya, Nona Rani menikah. Orang luar dilarang masuk. Kalau tahu diri, pergilah sejauh mungkin. Mau nikahi istriku? Apa orang Wijaya itu pantas? Memang wanita tercantik kota Jaya. Wajah dan tubuhnya, auranya sungguh tak tertandingi. Kudengar, Nona Rani ini sudah menikah. Bahkan suaminya koma. Kok bisa? Orang koma? Mana pantas untuk Nona Rani. Tuan Muda Randy pasangan yang tepat. Nenek, Tuan Muda Randy bilang, asalkan dia nikah dengan Rani, kontrak 1 triliun rupiah itu akan diberikan ke keluarga Kusuma. Nanti keluarga Kusuma kita pasti akan makin makmur, kan? Bagus, bagus. Rani, pembawa sial itu, nikah dengan Tuan Muda Randy memang pilihan yang tepat. Game dilanjut. Ada aku, keluarga Kusuma, pasti makmur. Rani, pernah ku bilang, kau lindungiku 3 tahun. Ku beri kau kemakmuran seumur hidup. Sekarang, saatnya penuhi janjiku padamu. Tuan pengantin, apa Anda bersedia menikahi pengantin Anda, Nona Rani Kusuma, sebagai istri sah Anda? Baik miskin atau kaya akan menjaganya seumur hidup? Saya bersedia. Rani Kusuma menghindariku demi orang koma. Soal wanita suci malam ini. Lalu untuk pengantin, apa Anda bersedia menikahi pengantin Anda, Tuan Randy Wijaya, sebagai istri sahnya? Baik miskin atau kaya akan bersamanya seumur hidup dan tak pernah berpisah. Saya tidak. Rani Kusuma, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Keluarga Kusuma dan orang koma itu. Rizal, maaf. Saya bersedia. Aku tak setuju. Rizal, kau sadar? Rani,
Maaf selama 3 tahun ini. Tapi tenanglah, mulai hari ini tak ada yang bisa menindasmu. Ini menantu koma keluarga Kusuma. Dia sadar. Tuan muda Randy itu pendendam. Berani merebut pernikahannya. Dia tamat. Nih, Kusuma, bukannya dia koma? Ada apa ini? Tenang Tuan Muda. Saya pasti beri Anda jawaban yang memuaskan. Nenek, karena Rizal sudah sadar, bagaimana kalau... Orang koma selama 3 tahun, walau sadar tetap sampah. Nenek, ini. Karena sudah sadar, tanda tangani perjanjian ini. Biar Rani dapat menikah dengan Tuan Muda Reni dengan bersih. Nih, Kusuma, Anda yakin? Kenapa? Masih mau tinggal di keluarga Kusuma? Benar, ku beritahu kau. Cepatlah patuh. Segeralah bercerai dengan Rani. Mungkin Tuan Muda Randy akan melepaskanmu. Keluarga Wijaya tak seberapa di mataku. Dasar sampah yang tidur koma selama 3 tahun. Berani meremehkan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya itu konglomerat Kota Jaya. Bahkan anggota Asosiasi Niaga Nusantara. Mereka menguasai Kota Jaya dan sumber bisnis tak terhitung. Sedangkan kau hanya dirawat keluarga Kusuma. Apa hakmu melawan Tuan Muda Randy? Kau terus memakiku sampah. Bilang aku kalah dari keluarga Wijaya. Itu karena kau tak tahu identitasku. Jika kau tahu identitasku, kau pasti sujud bagai dewa. Apa? Anggap kau dewa? Hei, kau terbaring 3 tahun. Jadi koma 3 tahun. Efek sampingnya parah. Otakmu rusak ya. Beraninya kau banyak omong. Sungguh konyol. Sungguh konyol. Pengawal, cepat bawa sampah gila ini ke rumah sakit jiwa. Biar dia tak ngawur di sini. Rizal, jangan asal bicara, Rani. Tuan Muda Randy. Ini fakta. Cuma pesanan 1 triliun rupiah bagiku tak seberapa. Bahkan keluarga Wijaya bagiku cuma semut. Kau tak tertolong. Tuan Muda Randy statusnya tinggi. Keluarga Wijaya hebat. Pesanan 1 triliun rupiah tak seberapa. Lalu kalau ditambah hak masuk Asosiasi Niaga Nusantara. Asosiasi Niaga Nusantara? Asosiasi Niaga Nusantara didirikan oleh orang terkaya di Kota Jaya, Pratama Santoso, menguasai 13 kota Jaya, semua sumber daya bisnisnya. Keluarga Wijaya justru karena bergabung dengan Asosiasi Niaga Nusantara, baru bisa sampai seperti sekarang. Pratama? Tak kusangka bocah yang dulu mengurus urusan duniaku kini sehebat ini. Ketua Pratama dari Asosiasi Niaga Nusantara. Kalau begitu, apa kau tahu, bahkan saat Ketua Pratama bertemu denganku, dia pun akan menghormatiku seperti dewa. 1 kalimat dariku saja bisa membuat keluarga Wijaya dihapus dari Asosiasi Niaga Nusantara. Beraninya kau membual begini. Nyik, Kusuma, jika ini sampai ke telinga Ketua Pratama, bahkan aku tak bisa lindungi keluarga Kusuma. Rani, apa kau? Mau nenekmu ini berlutut memohon padamu? Baru kau puas. Nenek. Rani, aku pernah bilang kau lindungiku 3 tahun. Aku janji memberimu kemakmuran seumur hidup. Sekarang, saatnya penuhi janji. Dasar miskin, omongannya besar. Karenanya Kusuma tak percaya padaku. Biar kutunjukkan hari ini. Apa yang keluarga Wijaya bisa berikan, aku bisa berikan. Apa yang keluarga Wijaya tak bisa berikan, aku tetap bisa berikan. Pertama, aku di Hotel Kota Jaya. Cepat, suntik 10 triliun rupiah ke keluarga Kusuma. Aduh, kok serangannya tinggi banget? Tunggu, aku panggil teman. Kalian bakal berlutut nyanyi. Kakek, game ini beliin aku dong. Pratama Santoso, aku di Hotel Kota Jaya. Cepat, infus 10 miliar ke keluarga Kusuma. Baik Tuan, cepat infus 10 miliar ke keluarga Kusuma. Bawa hadiah mewah, cepat ke Hotel Kota Jaya. Kakek, keluarga Pratama adalah keluarga terbesar di Kota Jaya. Kakek juga orang terkaya di Kota Jaya, menguasai 13 Kota Jaya dan semua sumber bisnisnya. Tuan yang kakek maksud itu? Orang terkaya di Kota Jaya.
harta berlimpah. Asosiasi Niaga Nusantara. Semua yang kakek miliki hari ini, uang, status, dan harta ini, semua pemberian Tuan. Sekarang kamu tahu apa arti Tuan bagi kakek. Tuan, infus 10 miliar ke keluarga Kusuma. Diharapkan masuk 5 menit lagi. Mobil sudah berangkat. 10 miliar. Tahu berapa 10 miliar itu? Sampah ini bikin aku tertawa. Kamu pikir ketua Pratama itu bawahanmu? Bakal nurut sama kamu. 5 menit. Dalam 5 menit, infus 10 miliar keluarga Pratama ke grup Kusuma akan masuk. Rizal, jangan asal bicara. Bocah, kamu sadar ngomong apa? Ketua Pratama menguasai 13 kota jaya dan semua sumber bisnisnya. Sedangkan kau cuma semut. Berani sombong begini. Kau cari mati. Rizal, kau cari mati? Jangan libatkan keluarga Kusuma. Oh iya, Tuan Muda Randy. Si sampah ini dengan keluarga Kusuma sudah tak ada hubungan. Nenekku sudah mengusirnya. Jika kelak ketua Pratama menuntut, harap Tuan Muda Randy membantunya. Tenang. Malam ini antar dia ke ranjangku. Nanti, aku pasti di depan ketua Pratama akan membela kalian. Siap. Nanti kau akan tahu betapa konyolnya dirimu sekarang. Baiklah. Hari ini aku ingin lihat siapa sebenarnya badut sejati. Tinggal 3 menit. 3 menit lagi, dana 10 miliar keluarga Kusuma jika belum masuk, aku akan membuatmu mati tragis. Rizal, kamu cepat pergi. Kamu tak bisa lawan keluarga Wijaya. Rani, tenanglah. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa kulawan. Masih sombong ya? Kau tak tahu arti mati kau. Mana mungkin? Apa sampah ini sungguh mampu? Aku minta grup Pratama beri keluarga Kusuma dana 10 miliar. Angkat! Oh. Nenek, perusahaan kita mendapat dana dari grup Pratama sebanyak 10 miliar. Nih, Kusuma, ini pasti salah. Modal 10 miliar, bahkan keluarga Wijaya tak mungkin bisa keluarkan. Apalagi si pecundang ini. Jangan-jangan ketua Pratama tahu Tuan Muda Randy hari ini menikah dengan Rani. Jadi sengaja memberi hadiah besar untuk keluarga Kusuma. Oh iya. Benar begitu. Tuan Muda Randy kan begitu. Tentu, selain keluarga Wijaya, di seluruh kota Jaya, siapa lagi yang mampu? Benar-benar bodoh. Ketua Pratama Asosiasi Niaga Nusantara tiba. Ketua Pratama malah datang langsung ke pernikahan Tuan Muda Randy. Sepertinya keluarga Kusuma akan melesat ke atas. Ketua Pratama, apa tadi Anda yang menyuntikkan 10 miliar ke grup Kusuma? Benar. Nenek, sepertinya Tuan Muda Randy memang banyak berjasa. Terima kasih Tuan Muda Randy. Sama-sama. Ketua Pratama, ada orang yang berkali-kali lancang pada Anda. Dia bilang, saat Anda datang, Anda tak hanya patuh padanya, tapi juga harus berlutut, menghormatinya sebagai tuan dan menyembahnya sebagai dewa. Inilah orangnya. Bukan cuma itu, dia juga bilang, asal dia mau, bahkan Nona Pratama, Anda akan serahkan dengan patuh. Aduh, Ketua Pratama, untuk menghadapi orang ini, tak pantas Anda turun tangan. Biar saya yang melayani Anda. Hehe. Tunggu, Nona Pratama, apa Anda salah pukul? Dia yang menghina Anda. Nona Pratama, saya buktikan, orang ini tak hanya lancang pada Anda, bahkan menghina Ketua Pratama. Sebaiknya Anda segera perintahkan mematahkan kedua tangan dan kakinya sebagai peringatan. Minggir semua! Bocah, kau tamat.
Ketua Pratama turun tangan. Siapapun datang takkan bisa menolongmu. Ketua Pratama, suamiku 3 tahun, baru saja sadar. Pikirannya belum jernih, tolong maklumi dia. Pratama memberi hormat, Tuan. Pratama memberi hormat, Tuan. Apa yang terjadi? Ketua Pratama kan orang terkaya di Kota Jaya, malah berlutut pada sampah ini dan memanggilnya apa, Tuan? Ketua Pratama, sampah ini cuma menantu, keluarga Kusuma. Anda salah orang kan? Kau pikir kau siapa? Berani lancang pada Tuan Rizal. Nona Pratama, aku jujur. Sampah ini dia bukan orang penting. Dia cuma menantu itu. Kalau berani bersikap lancang pada Tuan Rizal, awas, ku cabut lidahmu. Tuan Rizal, biar Pratama yang urus. Berikan perintah, segera keluarkan keluarga Wijaya dari Asosiasi Niaga Nusantara. Batalkan semua hak investasinya di 13 kota Jaya. Siapapun yang berani kerjasama dengan keluarga Wijaya, itu menyinggung saya, Pratama Santoso, dan Asosiasi Niaga Nusantara. Ketua Pratama, aku salah. Beri aku kesempatan, aku pasti berubah. Ketua Pratama, aku salah. Tuan Rizal, Anda puas dengan hasilnya? Rizal, aku sudah minta maaf. Apa kau benar-benar ingin saling hancur? Saling hancur? Kau pantas. Sepertinya hukumanmu terlalu ringan. Patahkan kedua tangan dan kakinya, lalu cabut lidahnya. Aku ingin seumur hidupnya ingat hari itu. Siapa yang mau patahkan tangan dan kaki anakku dan mau cabut lidahnya? Ayah, keluarga Wijaya tamat. Siapa bilang keluarga Wijaya tamat? Keluarga Pratama cuma kuasai 13 kota Jaya dan sedikit sumber bisnis. Benar-benar merasa paling hebat di depan kekuatan sejati. Jangankan keluarga Pratama, bahkan bangsawan kota utama harus tunduk patuh. Di dunia ini, belum ada orang atau kekuatan yang bisa membuatku kagum. Tahukah kau, di dunia ini ada tempat yang bernama wilayah terlarang hidup. Wilayah terlarang mati. Wilayah terlarang hidup. Wilayah terlarang mati. Jangan-jangan Nenek, kepala keluarga Wijaya bilang tempat apa itu sebenarnya? yang dimaksud kepala keluarga Wijaya, jangan-jangan itu yang legendaris, lembah satria yang menguasai ilmu hidup mati. Kau cukup tahu. Bertahun-tahun aku habiskan banyak tenaga dan biaya. Berhasil menemukan lembah satria dan berguru di sana. Jadi murid duniawi lembah satria. Apa? Murid duniawi lembah satria? Keluarga Wijaya bukankah sama dengan wakil duniawi lembah satria? Pengetahuanmu lumayan juga. Kalau begitu, keluarga Wijaya bukankah akan berjaya? Bukan cuma berjaya. Nanti seluruh 13 kota Jaya akan jadi milik Wijaya. Posisi orang terkaya di kota Jaya juga harus berganti. Lembah Satria ini tempat apa ini? Lembah Satria ini didirikan oleh Bagus Satria. Katanya Tuan Satria punya cara membangkitkan orang mati. Bahkan keluarga elit kota utama sangat menghormati Tuan Satria. Siapkan banyak uang hanya demi minta Tuan Satria membantu sekali. Menarik. Tak kusangka dulu pelayan obat kecilku itu bisa berkembang sejauh ini. Rizal, walau kau kenal Pratama Santoso, terus kenapa keluarga Wijaya didukung Lembah Satria? Mau melawanku pakai apa? Mau melawan keluarga Wijaya pakai apa? Lebih baik andalkan diri sendiri. Sekarang aku murid duniawi lembah satria.
juga wakil duniawi lembah Satria. Meremehkan keluarga Wijaya sama dengan meremehkan lembah Satria. Di dukung lembah Satria, keluarga Wijaya kini benar-benar akan melesat. Bukan cuma itu, lembah Satria kuasai ilmu membalik kematian. Kepala keluarga Wijaya juga murid duniawi lembah Satria. Nanti yang datang padanya pejabat dan orang kaya pasti akan memenuhi rumahnya. Nanti seluruh 13 kota Jaya harus tunduk pada keluarga Wijaya. Bocah, tadi kau bilang mau patahkan tangan dan kaki anakku. Dan putuskan lidahnya. Itu kau kan? Kepala keluarga Wijaya, jangan pedulikan Rizal. Cuma murid duniawi lembah Satria berani berteriak di depanku. Bocah, kau berani meremehkan lembah Satria? Bahkan pendiri lembah Satria, Bagus Satria, di mataku cuma pernah cicipi obat ajaib dan cuma tahu sedikit ilmu obat. Dia cuma amatir. Soal kau, Rizal, beraninya kau hina pemimpin lembah. Kau memang cari mati. Sampah ini berani di depan wakil duniawi lembah Satria berbicara besar. Memang pantas mati. Rizal, tolong jangan banyak bicara ya. Rani, apa yang kukatakan itu benar. Bocah, kenapa? Setelah bicara besar, malah sembunyi di belakang wanita. Bahkan tak berani bernapas. Bagaimana kalau ku bilang, bahkan keluarga tua kota utama, Nona Besar Indah, datang sendiri ke kota Jaya, minta aku obati penyakitnya. Apa kau tak akan ketakutan sampai terkencing-kencing? Jangan-jangan itu keluarga Pramesti yang dilindungi dewa. Benar. Dilindungi dewa? Sampah. Kau dengar? Keluarga Pramesti kota utama dilindungi dewa. Dibanding Pramesti, keluarga Pratama dan Asosiasi Niaga Nusantara tak berarti apa-apa. Besok keluarga Pramesti gelar pesta di kota Jaya. Setelah besok aku obati penyakit Nona Besar Indah. Tak cuma dekat dengan Pramesti. Mungkin ada peluang menyentuh legenda yang hanya bisa dikuasai dewa. Ilmu keabadian. Ilmu keabadian itu tak kalah hebat dengan ilmu membalik kematian. Ilmu dewa. Keluarga Wijaya dapat keduanya. Nanti di seluruh 13 kota Jaya, ada keluarga mana yang berani tak hormati keluarga Wijaya? Selagi putraku masih tertarik padanya, besok patuhlah dan serahkan dia ke ranjang putraku. Aku bisa memaafkanmu. Jika tidak, Rani Kusuma, pulang dan pikirkan pilihanmu. Soal dia, berdoalah. Aku sedang senang. Biar jasadnya utuh. Keselamatan keluarga Kusuma tergantung padamu. Pergi dari kota Jaya malam ini. Kemanapun, jangan pernah kembali. lari. Mana bisa dia lari? Rani, kalau kau tak mau hancurkan keluarga Kusuma, jauhi si tak berguna ini. Segera minta maaf pada Tuan Muda Rendi. Pergi, cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Arif Wijaya dan Lembah Satria ternyata terkait erat. Lembah Satria sudah lama berdiri. Bagus Satria dengan ilmu medisnya tak tahu berapa pejabat yang dia kenal. Jaringannya memang luar biasa. Kalau dia kakek. Status kita semua berkat Tuan Rizal. Masa kita biarkan Tuan Rizal dihina? Tentu saja. Jika Lembah Satria... Kalian bicara soal Bagus Satria. Dia hanya berada di sisiku, belajar hal dasar saja. Apa Anda, Guru Bagus Satria? Dia dulu hanyalah pelayan obat kecil di sisiku, bukan murid resmi saya. Ya ampun. Wah, Tuan memiliki kekuatan luar biasa.
Pratama terlalu cemas. Keluarga Pramesti dilindungi dewa. Jika Arif Wijaya ini sembuhkan penyakit Nona Indah, dan dewa di balik keluarga Pramesti terlibat dengannya. Keluarga Pramesti ini hebat. Di balik keluarga Pramesti Kota Utama adalah gerbang abadi, gerbang dewa nomor 1. Katanya, pemimpin Surya menguasai ilmu keabadian dan memiliki kekuatan dewa. Tuan, Anda. Guru Agung Surya, Surya Muda. Tuan Rizal, kenapa tertawa? Apa Anda kenal Guru Agung Surya? Guru Agung Surya yang kalian maksud hanya sekadar pelayan kecil saya dulu. Anda maksudnya? Anda guru para dewa? Orang seperti Tuan Rizal, jika aku bisa. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Keluarga Kusuma, kebanyakan orang pendek pikiran. Kuberi kau tugas, diam-diam bantu Rani kuasai keluarga Kusuma, agar dia tak diatur lagi. Tenanglah Tuan Rizal. Asosiasi Niaga Nusantara pasti mendukung Nona Rani sepenuh hati. Inikah kekuatan keluarga tua Kota Utama? Pesta pribadi kecil ini malah kumpulkan banyak pejabat dari 13 kota jaya. Tentu. Keluarga Pramesti Kota Utama itu keluarga tua dan dilindungi dewa. Jika hari ini kepala keluarga Wijaya bisa sembuhkan penyakit Nona Besar Indah, nanti di Kota Utama, semua yang diinginkan keluarga Wijaya pasti jadi milik mereka. Uang jatuh dari langit pun pasti milik Wijaya. Rani Kusuma, malam ini kau punya satu tugas. Layani Tuan Muda Reni baik-baik. Jika keluarga Wijaya mendekati keluarga Pramesti, status mereka akan melonjak. Dengan status Tuan Muda Reni, dia jauh lebih baik dari sampah itu. Ribuan kali lebih hebat. Nyi, Kusuma memang jeli. Oh, Tuan Muda Randy. Rani, apa yang kau lakukan? Cepat temani Tuan Muda Randy. Nyi, Kusuma. Bukan, tenang nenek. Aku pasti akan segera memberimu cicit. Malu ya? Nenek dengar, nenek akan segera jadi nenek buyut. Randy Wijaya, kau benar-benar tak bisa berubah. Dasar kau pecundang. Kau patahkan lengan Tuan Muda Randy. Cepat, pisahkan, cepat. Rizal, dasar kau pecundang. Keluarga Wijaya tak bisa kau usik. Cepat lepaskan Tuan Muda Randy. Oh iya, aku malah mau coba. Rizal, jangan. Kalau berani ganggu istriku lagi, kubunuh kau. Menantu tak berguna, keluarga Kusuma. Siapa yang memberimu nyali berani bicara dengan putra Arif Wijaya begitu? Oh ya, kalau kau datang lebih awal, kau bisa lihat aku patahkan tangannya. Kau, dasar kau pecundang. Kau cari mati. Jangan libatkan keluarga Kusuma. Kepala keluarga Wijaya, pecundang ini sudah diusir dari keluarga Kusuma. Semua perbuatannya tak ada kaitan dengan keluarga Kusuma. Mohon kepala keluarga Wijaya memahaminya. Yang hadir di pesta Pramesti hari ini, siapa yang bukan elit Kota Jaya? Siapa yang bukan orang besar yang harus kau hormati? Tapi kau Rizal, hari ini di acara seperti ini, berani bicara besar pada kepala keluarga Wijaya yang bisa obati Nona Indah. Kau membuat keluarga Kusuma terjebak dalam situasi seperti ini. Kau benar-benar. Nenek. Sana, ke sana. Rani, lihat apa yang Rizal buat nenek malah begini. Cepat, usir pecundang ini keluar. Rizal, sebaiknya kau keluar dulu, sekarang. Nyi Kusuma, kenapa Anda begitu yakin aku, Rizal, tak bisa obati Nona Besar Indah? Apa? Kau bilang bisa sembuhkan Nona Besar Indah? Aku tak salah dengar. Apa itu sulit? Kau cuma menantu tak berguna keluarga Kusuma. Beraninya sombong, bahas ilmu medis di depan ayahku.
Ini benar-benar konyol. Ayahku adalah murid lembah Satria. Berlatih di sana bertahun-tahun. Di seluruh 13 kota jaya, selain ayahku, siapa lagi yang mampu sembuhkan Nona Indah? Hah? Dan kau cuma orang yang tidur di ranjang sampah koma selama 3 tahun, berani meragukan ilmu medis ayahku. Kau tak menghargai lembah Satria dan Tuan Satria. Rizal, diamlah. Jika menyinggung lembah Satria, bahkan Ketua Pratama tak bisa menolongmu. Lembah Satria. Bahkan jika Bagus Satria datang sendiri, dia harus tunduk padaku, lalu membersihkan muridnya dan menghilangkan keluarga Wijaya dari kota Jaya. Berani menghina Tuan Satria, kau tak terampuni. Siapa sebenarnya Tuan Satria? Dulu, saat aku berlatih di lembah Satria, aku melihat sendiri berapa banyak tokoh elit membawa hadiah mahal. Berlutut lama hanya untuk bertemu Tuan Satria. Kau cuma menantu tak berguna keluarga Kusuma. Berani sombong dan menghina Tuan Satria. Kau cari mati. Ada apa yang membuat kepala keluarga Wijaya merah besar? Racun hati, cara yang kejam. Nona Indah, dia meragukan ilmu medis ayahku, lalu menghina Tuan Satria. Bahkan mengklaim mau membuat Tuan Satria berlutut padanya. Sungguh lancang. Kami baru mau mengusirnya keluar. Kepala keluarga Wijaya, wakil lembah Satria di dunia, dan juga muridnya. Hari ini aku gelar pesta di kota Jaya untuk mengundang kepala keluarga Wijaya atau orang hebat lainnya untuk sembuhkan penyakitku. Karena kau meragukan ilmu medisnya, apa kau juga paham ilmu medis? Nona Indah, jangan percaya omong kosong sampah ini. Dia cuma menantu tak berguna keluarga Kusuma. Bahkan dirinya sendiri telah tidur di ranjang 3 tahun, jadi koma 3 tahun. Katanya paham ilmu medis. Kalau anjingku dengar, pasti tertawa 3 hari. Siapa bilang aku tak paham? Bocah, tadi Nona Indah tak ada. Tadi kamu bisa pura-pura. Sekarang Nona Indah datang, masih berani pura-pura. Kau sungguh tak menghargai Nona Indah dan keluarga Pramesti. Jika kau sungguh paham ilmu medis, coba sebutkan penyakitku. Meski Nona Indah sakit parah, dia tak pernah membocorkan gejalanya. Rizal, jika tak bisa menjawab, kau cuma asal bicara. Tak menghargai keluarga Pramesti, lembah Satria, dan Bagus Satria. Wajib mati. Benar, mati untuk menebusnya, baru bisa menebus dosa masa lalu. Orang ini cukup berani. Tapi entah, dia sungguh hebat. Atau cuma pura-pura. Rizal, apa kau bisa? Ia cuma pecundang, bisa tahu. Apa Nona Indah sering sakit dada seperti ditusuk? Dan saat kumat, pasti sangat menderita. Lebih baik mati. Nona Indah, apa kata Rizal benar? Ya. Cuma kebetulan saja. Cuma menepak saja. Masa dia pikir dia jago medis? Menolong orang bukan main-main. Kalau bikin masalah, akan merugikan semua. Benar, si hebat tahu cara mengobatinya. Bagi dia mungkin sangat sulit, tapi bagiku sangat mudah. Semudah itu, menolong orang bukan main-main anak-anak. Beruntung saja takkan cukup. Salah bisa membunuh orang. Nona Indah sangat mulia. Mana bisa orang rendahan sepertimu mengobatinya? Kalau salah, kau sungguh bisa. Kalau kau cuma bisa ngomong. Jangan salahkan aku tak menghargai Nona Rani. Nona Indah, Anda sangat mulia. Kalau... Habisi saja, Nona Indah. Jangan sampai kau ditipu. Dia hanya pasien koma yang tidur di ranjang selama 3 tahun. Apa dia paham ilmu medis? Tapi kepala keluarga Wijaya mendapat warisan lembah Satria. Di dunia ini, yang bisa menyembuhkan Anda pasti kepala keluarga Wijaya. Nona, bagaimana kalau kepala keluarga Wijaya coba dulu? Ya, dia tak bisa mengobati penyakitmu. Bocah, apa omong kosongmu itu? Ayahku dari lembah Satria. Di dunia ini masih ada penyakit yang tak bisa dia obati. Benar. Penyakit di dunia ini banyak. Yang bisa menantang Pak Arif hanya sedikit.
Kondisi Nona Indah khusus. Jangankan kau murid biasa lembah satria, walau Bagus Satria datang sendiri, dia tak bisa sembuhkan. Bocah, jangan bikin heboh. Tuan Satria itu orang hebat. Apa orang rendahan sepertimu berhak mengkritiknya? Benar, Tuan Satria tak hanya ahli medis. Dia juga menguasai ilmu membalik kematian. Jika beliau tak bisa mengobatinya, siapa di dunia ini yang bisa sembuhkan Nona Indah? Dasar sampah, jangan buat masalah di sini. Menurutmu, tak ada yang bisa sembuhkan penyakit Nona Indah? Nyi, Kusuma benar. Gejala Nona Indah memang tak ada yang bisa obati. Ini tuan muda keluarga Adipati, Rama Adipati. Keluarga Adipati tak kalah hebat dari keluarga Pramesti. Untuk apa dia kesini? Wah, Indah. Lama tak jumpa. Rama Adipati, kenapa ke Kota Jaya? Ku dengar kau ke Kota Jaya cari obat. Jadi aku langsung bergegas ke sini. Hei, Dokter Dharma ini. Aku susah payah mengundangnya dari lembah Satria. Jika dia bertindak, pasti bisa menyembuhkanmu. Salam, Nona. Lembah Satria lagi. Aku tahu, kepala keluarga Wijaya Kota Jaya pernah belajar di lembah Satria. Makanya aku ke Kota Jaya berobat. Keluarga Wijaya Kota Jaya cuma keluarga kecil. Ada murid lembah Satria di Kota Jaya. Kenapa aku tak tahu? Dokter Dharma, hamba beruntung di lembah Satria pernah jadi murid petik obat. Bisa dibilang. Murid petik obat. Itu kan cuma pelayan. Berani pakai nama lembah Satria untuk menipu. Hamba tak berani. Kalau Indah kenapa-napa, apa keluarga Wijaya bisa ganti? Hamba tak berani. Cepat dari hadapanku. Menyingkirlah. Kalau tidak, akan kuhapus keluarga Wijaya dari Kota Jaya. Terima kasih, Tuan Muda Adipati. Indah, aku ingat kepala keluarga Pramesti bilang, asalkan ada yang bisa sembuhkan penyakitmu, keluarga Pramesti akan memberinya 1 slot untuk festival pemilihan abadi. Ternyata kau datang demi festival pemilihan abadi. Festival pemilihan abadi apa? Bukan, Nenek. Apa itu festival pemilihan abadi? Festival pemilihan abadi adalah acara dari Gerbang Abadi, gerbang terhebat di dunia yang mengadakan seleksi jenius tiap 10 tahun. Hanya orang-orang berbakat luar biasa yang bisa dipilih Gerbang Abadi dan masuk ke gerbang. Untuk mempelajari legendaris ilmu keabadian. Nama festival pemilihan abadi berasal dari sini. Hebat, Nenek. Kau tahu banyak juga. Tapi kau ketinggalan. Festival pemilihan abadi kali ini, selain memilih jenius, ada tokoh besar yang akan datang hari ini. Tokoh besar? Siapa yang pantas disebut tokoh besar oleh Tuan Muda Adipati? Soal itu tak perlu kau tahu. Kau cukup tahu siapa yang disukai tokoh besar ini akan langsung sukses besar. Sungguh, jika satu orang sukses, semua orang sekitarnya ikut sukses. Pantas keluarga Wijaya dan Tuan Muda Adipati berusaha sembuhkan Nona Indah. Tak disangka, keluarga Pramesti memberi tiket festival pemilihan abadi sebagai imbalannya. Dan aku sudah dapat tiket festival pemilihan abadi kali ini. Aku datang kali ini hanya untuk Indah. Tuan Muda Adipati, Anda bisa mengundang Dr. Darman dari Lembah Satria. Pasti bisa sembuhkan Nona Indah. Menurut Anda, apa Anda bisa berikan 1 tiket festival pemilihan abadi lagi pada keluarga Kusuma? Untuk keluarga Kusuma? Benar-benar, lagi pula kau sudah punya 1 tiket. Mengingat kalian sangat membuatku senang, tak masalah ku berikan padamu. Tapi tiket festival pemilihan abadi ini sangat berharga. Tak
tak bisa kuberikan gratis. Ini. Wajahnya memang sangat cantik. Meski statusnya kurang, tapi sebagai selirku, dia masih pantas. Tuan Muda Adipati, Anda menyukai Rani kami? Jangankan jadi selir, jadi pelayan pun. Itu keberuntungannya. Tuan Muda Adipati, aku sudah menikah. Tuan Muda Adipati, jangan dengarkan omong kosongnya. Si tak berguna ini sudah bukan menantu keluarga Kusuma. Rani, cepat pergi melayani Tuan Muda Adipati. Rani, pikirkan baik-baik. Dipilih Tuan Muda Adipati, itu impian banyak wanita. Jangan tak tahu diuntung. Kalian berdua memang pandai. Kedepannya, aku tak akan mengecewakan kalian. Jauhkan tangan kotormu. Kurasa kuota festival pemilihan abadi kalian tak mau lagi. Dasar tak berguna. Belum puas menyusahkan Rani sampai parah ya. Nyi Kusuma menyerahkan Rani pada orang ini. Itu membuangnya ke jurang. Tuan Muda Adipati, Anda belum tahu. Tadi orang ini yang tak tahu ilmu medis bersikeras mengobati Nona Besar Indah. Dia bilang, penyakit Nona Besar Indah tak bisa diobati, tak ada obatnya. Beraninya kau menipu di acara ini. Kau pikir kau siapa? Aku itu orang besar yang kau maksud. Sampah. Kau benar-benar sudah gila. Tokoh besar yang dipilih Tuan Muda Adipati itu makhluk di luar dunia. Apa hakmu menyamar sebagai makhluk itu? Bahkan keluarga Adipati dan keluarga Pramesti, di mata tokoh besar itu tak berarti apa-apa. Semut sepertimu, kau benar-benar cari mati. Bukan cuma itu Tuan Muda Adipati, dia juga bilang bahkan jika Bagus Satria turun tangan sendiri, tak bisa sembuhkan Nona Besar Indah. Kukira kau itu penipu licik. Ternyata kau ini benar-benar gila. Dokter Dharma ini bukan cuma murid langsung Tuan Satria, tapi juga dapat warisan ilmu Tuan Satria. Bahkan ilmu membalik kematian. Benar, asal ada aku jamin Nona Indah pasti selamat. Bahkan Bagus Satria tak berani bilang dia menguasai ilmu membalik kematian. Beraninya kau membual. Meski tak dapat sepenuhnya warisan ilmu guru besar, tapi sembuhkan penyakit Nona Indah taklah sulit bagiku. Kenapa tertawa? Aku tertawakan kebodohanmu. Aku tertawakan ketidaktahuanmu. Aku tertawakan kebodohanmu yang seperti babi. Aku tertawakan caramu meremehkan nyawa. Beraninya kurang ajar pada Dokter Dharma. Jangankan dia, Bagus Satria pun akan kumaki. Beraninya menghina guru besarku. Kau cari mati ya? Percaya tidak, cukup satu kalimat bisa buat yang kau sebut. Bagus Satria yang mulia itu berlutut di depanku dan mengakuiku Tuan. Bagus Satria, aku hanya memberimu waktu 5 menit. Segera ke rumah besar Pramesti. Bagus Satria, aku hanya beri kau 5 menit. Segera ke rumah besar Pramesti. Lewat dari itu, tak akan kutunggu. Segera ke sana secepatnya, ke rumah besar Pramesti. Bocah, kau pasti ketadian pura-pura. 5 menit, malah menyuruh Tuan Satria menemuimu. Jangan ribut. Karena dia bilang tak ada yang bisa mengobatiku, tak ada obatnya. Maka biar Dokter Dharma yang mengobatiku. Nanti semua kebohongannya akan terbongkar. Nona Indah benar. Bocah, kau tamat. Dengar ya, setelah Dokter Dharma sembuhkan Nona Indah, lihat saja kau pura-pura apa lagi. Stagnasi energi membuat aliran meridian terhambat. Jika hanya melancarkan energi, stagnasinya akan makin parah. Apa Dokter Dharma punya obatnya? Tentu, saya akan segera bertindak.
Ngapain kau? Kau mau pakai jarum 5 unsur untuk melancarkan energinya dan membuka meridiannya. Kau ternyata tahu jarum 5 unsur. Aku meremehkanmu. Benar, seluruh tubuh Nona tersumbat. Hanya dengan jarum 5 unsur membuka meridiannya, baru bisa sembuh. Kalau tidak, percuma. Sebaiknya kau jangan lakukan itu. Cih, kau sengaja menunda waktu untuk membunuh Indah, kan? Yang ingin membunuh Nona Indah, itu kau kan? Hei bocah, makan boleh asal, tapi bicara jangan asal. Mana mungkin aku membunuh Indah? Cukup, jangan ribut. Aku sudah lama menahanmu. Kau bilang aku tak bisa diobati, tak ada obatnya. Kini Dokter Dharma temukan akar penyakitku dan akan mengobatiku tuntas. Kenapa kau terus menghalanginya? Meski aku, Indah Pramesti, pasti mati, tapi setidaknya harus dicoba kan? Mengobati butuh diagnosis tepat. Dia tak tahu kondisi Nona Indah, mana bisa sembuh. Lucu, karena aku bisa melihat penyakit Nona Indah, aku pasti bisa menyembuhkannya. Dokter Dharma murid langsung Tuan Satria. Tak cuma ahli medis, dia juga kuasai ilmu membalik kematian. Dasar semut sepertimu, apa hakmu untuk meragukannya? Kau bahkan tak tahu penyakit Nona Indah. Berani menyebut dirimu tabib. Menurutku kau cuma tabib payah. Kau! Baik, coba katakan, apa penyakit Nona Indah sebenarnya? Dia tak sakit. Aneh, kok dia tahu Indah tak sakit? Omong kosong! Kalau Indah tak sakit, buat apa repot begini? Bahkan rela mengeluarkan kuota festival pemilihan abadi. Nona besar Indah jauh-jauh ke Kota Jaya berobat. Kau malah bilang dia tak sakit. Jika dia tidak punya kemampuan, biarlah. Tapi dia malah ngomong ngawur. Menurutku, harusnya tangannya dan kakinya dipatahkan semua. Dan lidahnya dicabut. Biar tak ngomong ngawur lagi. Rizal, kau terus memfitnah orang, menghina Dokter Dharma dan Tuan Satria. Awalnya aku mengira kau peduli pada kondisiku, jadi tak kusalahkan. Tapi berkali-kali kau mencegah Dokter Dharma mengobatiku. Sekarang malah bilang, aku tak sakit. Omong kosong. Aku... Nona Indah. Hati-hati. Nona Rani, Rizal bukan pria baik. Sebaiknya kau jauhi dia. Aku sudah kubilang semuanya. Percaya atau tidak, terserah kalian. Jika Nona Indah celaka, kalian semua adalah kaki tangannya, pembunuh yang tak peduli nyawa. Mohon Dokter Dharma bertindak sembuhkan penyakit Nona kami. Mohon bantuannya Dokter Dharma. Baik. Jangan salahkan aku tak peringatkan. Nyawa cuma satu. Jika Nona Indah celaka, bukan cuma dia yang mati. Kau juga tak akan lolos. Hari ini, biar kutunjukkan padamu apa itu ada yang lebih hebat. Dan langit di atas langit. Indah, bagaimana perasaanmu? Aliran darahku sangat lancar. Aliran nadi jantungku tak tersumbat lagi. Dokter Dharma adalah murid langsung Tuan Satria. Keahliannya memang luar biasa. Siapa yang bilang tadi? Bilang Indah tak bisa diobati dan tak ada obatnya. Nona Indah, Rizal tak berbuat salah yang berarti. Mohonlah berbaik hati. Maafkan dia kali ini. Nona Rani, Rizal dia bukan pria baik. Jadi tak pantas kau memohon untuknya. Pengurus Pramesti, cepat siapkan pemakaman Nona. Kalau telat, tak akan sempat. Lancang, kau menantu tak berguna keluarga Kusuma, berani terus mengutuk Nona kami. Rizal, sudah saat seperti ini, kau masih kau. Kau benar-benar tak masuk akal, tak tertolong. Masih saja keras kepala. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Serang! Dia ini terlatih, tapi dia malah bertemu denganku. Sejujurnya, jika ingatanku tak salah, keluarga Adipati adalah keluarga bela diri. Kepala keluarga Adipati, bahkan ahli bela diri terhebat. Kata pepatah, anak harimau takkan lemah. Tuan Muda Adipati setidaknya seorang guru bela diri. Apa? Guru bela diri? Benar. Aku sudah lama jadi guru agung. Di dunia ini, aku tak terkalahkan. Kau memang agak hebat. Tapi di mataku, kau tak berarti. Matilah. Cuma kau. Sejak kapan dia sehebat ini? Tidak, mana mungkin.
Bukankah Tuan Muda Adipati itu guru agung? Rizal, meski kau memang cukup kuat, ini pesta Pramesti. Aku tak akan biarkan kau berulang kali buat onar di sini. Jangan salah paham, aku sangat menghargai orang yang akan mati. Apa maksudmu? 3. Tahu apa lagi trikmu? Kau sih tak berguna. 2. Trik murahanmu ini sudah ketahuan oleh kami. Walau kau hebat bertarung, lembah satria tak akan melepaskanmu. Nona Indah bernapas lancar. Denyut jantungnya kuat. Dia pasti sudah hampir pulih. Rizal, jangan kira aku takut dengan omonganmu. Aku, Indah Pramesti, bukan. 1. Kau sudah selesai hitung, kulihat kau. Nona Indah. Kenapa Nona Indah begini? Nafas Nona Indah makin lemah. Dokter Dharma, bukannya Anda bilang nona kami sembuh? Bagaimana mungkin? Aku sudah pakai jarum 5 unsur, buka semua meridian tubuh Nona Indah. Aku sudah bilang Nona Indah tak sakit, tapi kalian tak percaya. Aku sungguh tak paham. Bagus Satria kok bisa mencarimu, dokter payah pembunuh, jadi muridnya. Ngomong kosong. Kalau bukan penyakit, apa yang Nona Indah derita? Racun mistis. Dan itu racun hati yang paling kejam. Apa itu racun hati? Racun hati apanya? Kau cuma ngawur. Hei, dasar sampah. Sudah begini, masih bicara gila. Racun hati apanya? Kau pasti banyak baca novel fantasi. Sudah begini, jangan asal bicara. Dokter Dharma, sekarang bagaimana? Benar, Dokter Dharma. Cepat cari cara. Nona Indah hampir mati. Jantungnya berhenti. Aku tak bisa apa-apa. Kecuali guru besar turun tangan. Guru, ini rumah besar Pramesti. Benar, di sini. Tuan ada di sini. Bagus Satria tak berguna. Bagus Satria datang. Omong kosong. Guru besar menguasai ilmu membalik kematian. Dia bisa melawan langit. Bagus Satria dari lembah Satria telah tiba. Tadi orang itu bilang Tuan Satria akan datang dalam 5 menit ke rumah besar Pramesti. Sepertinya orang itu benar-benar hebat. Apa aku salah menilai? Benar-benar salah. Orang tak berguna ini. Kalian tahu apa? Lembah Satria dan keluarga Pramesti punya hubungan. Dia khusus datang untuk Nona Indah. Murid menghadap guru. Tuan Satria, nona kami tiba-tiba sakit parah. Mohon bantuannya. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menyambut tuanku kembali. Tak boleh ada kesalahan. Tuan? Siapa yang pantas menjadi tuan dari Tuan Satria? Tak disangka di pesta Pramesti ada sosok sehebat ini. Tapi keluarga Pramesti dan aku punya hubungan erat. Biar aku coba. Nona besar Indah tak bernapas. Apa masih bisa diobati? Jika Tuan Satria bertindak meski Nona Indah dalam bahaya, bisa dihidupkan kembali. Tuan Satria, nona kami. Nafasnya padam. Benih nadi. Benar nih tempatnya. Apa Nona Indah tak sakit? Racun hati. Racun apa? Anda bilang dari semua racun yang paling mematikan racun hati. Tuan Satria, Anda tabib sakti. Pasti bisa sembuhkan penyakit nona kami, kan? Bahkan Tuan Satria tak bisa. Apa benar seperti kata Rizal Putra? Mana mungkin? Tuan Satria menguasai ilmu menghidupkan orang mati. Mana mungkin tak bisa diselamatkan? Racun biasa bagi saya bukan masalah. Tapi racun hati ini adalah racun paling mematikan. Racun hati ini tak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali tuanku turun tangan sendiri. Tuan Anda? Benar. Tuanku sangat hebat. Tak ada tandingannya. Kemampuanku ini
Bagi tuanku, hanya cahaya kunang-kunang. Tak sebanding. Asal tuanku turun tangan, kurasa Nona Indah pasti bisa dihidupkan. Tuan Satria, boleh tahu siapa tuan Anda itu? Benar Tuan Satria, tuan yang Anda maksud di pesta keluarga Pramesti ini. Di mana dia sebenarnya? Aku di sini. Aku di sini. Dasar kau sampah. Tuan Satria sudah datang, masih sok. Cari mati. Tuan Satria, ini dia yang lancang, menghina Anda dan Lembah Satria, menilai ilmu medis Anda tak berharga. Dia menyuruh Anda berlutut. Dan mengakuinya Tuan, dia menghina Tuan Satria. Tak terampuni. Saya sarankan Anda bunuh dia. Untuk jaga wibawa Lembah Satria. Mohon guru bunuh orang ini. Demi wibawa Lembah Satria. Tampar. Bocah. Berani menyinggung Lembah Satria dan Tuan Satria. Kau pasti mati. Hei kawan-kawan. Apa kalian salah orang? Harusnya pukul dia. Benar Tuan Satria. Apa Anda salah orang? Sebagai pewaris keluarga Adipati, saya jamin semua yang saya katakan benar. Tuan Satria, saya bisa membuktikan. Ucapan Dr. Dharma dan Tuan Muda Adipati semuanya benar. Saya sarankan Anda, potong kaki sampah ini dan tangan sampai putus. Lalu cabut lidahnya sampai akar, sebagai peringatan. Biar dia tahu akibat menyinggung Lembah Satria. Kau yakin mau begini? Tentu saja. Tak boleh biarkan penentang Lembah Satria bebas begitu saja. Tampar lagi. Ini. Tuh, Tuan Satria. Bagus, terlambat. Hukumlah saya, Tuan. Aku tak salah lihat. Tuan Satria kok bisa berlutut pada pecundang ini. Dan panggilnya Tuan. Ternyata kau yang nenek bilang orang besar yang luar biasa itu. Rizal, berapa banyak kejutan lagi yang akan kau beri? Mana mungkin? Menantu tak berguna. Keluarga Kusuma ini ternyata Bagus Satria, tuan dari Tuan Satria. Dia ternyata tuan dari guru besar. Mana mungkin? Lembah Satria sudah berdiri berapa lama? Dia baru berumur berapa? Mana mungkin dia Bagus Satria, tuan dari Tuan Satria? Berdirilah. Baik, Tuan. Kekuatan Tuan luar biasa. Mana bisa kalian para manusia biasa membayangkannya? Tuan Rizal, aku sungguh buta. Mohon maafkan aku. Tolong selamatkan nona kami. Tuan, Nona terkena salah satu ilmu racun yang paling mematikan. Racun hati. Aku tak mampu. Ada aku. Dia tak akan mati. Rizal, kau tak apa? Nona, kalian sudah sembuh. Terima kasih Tuan Rizal. Rizal, awas. Tuan, bagaimana kondisinya? Di dunia ini, kok bisa ada luka yang Tuan tak bisa obati? Bukan aku tak bisa obati, tapi... Guru besar, Nona Indah ingin bertemu. Suruh dia pergi. Tapi Nona Indah bilang dia bisa selamatkan Nona Rani. Nona Rani ini ternyata bisa memimpin bisnis keluarganya. Nona, Anda belum sembuh. Ada hal penting apapun, tak perlu buru-buru. Nona Rani terluka parah karena aku. Mana bisa aku diam saja. Tuan Rizal sangat hebat. Kita tak bisa bantu apa-apa. Tak perlu turun derajat, Nona. Ternyata kalian berpikir begitu padaku. Tuan Rizal, kami tak bermaksud begitu. Oh ya, bagaimana kondisi Nona Rani sekarang? Dia kena racun. Racun? Apa dia kena racun hati seperti aku? Tidak, racunnya lebih parah darimu. Kau kena racun duluan, lalu Rani ikut terseret. Nona Indah, kau tak mungkin tak tahu kan?
racun paling mematikan di dunia. Semuanya dari gerbang racun. Racun hati ini milik gerbang racun, tapi keluarga Pramesti tak pernah menyinggung gerbang racun. Kenapa dia mencelakaiku? Apa dia datang demi festival pemilihan abadi ini? Nona mungkin belum tahu, 30 tahun lalu ada anggota keluarga Adipati bergabung gerbang mistis. Sayang, Rama Adipati kabur. Sepertinya keluarga Adipati sekarang sudah jadi bidak gerbang mistis. Festival racun abadi. Bahas nanti saja. Nona Indah, tadi kau bilang ada cara menyelamatkan Rani. Cara apa? Bahkan Tuan Rizal yang mengajar Tuan Satria tak bisa selamatkan Nona Rani. Racun di dunia ini tentu bisa kusembuhkan. Tapi racun ini... Serangga racun paling mematikan, butuh darah manusia untuk dipelihara. Makin kuat pemilik darahnya, makin kuat serangga yang minum darahnya. Dan serangga di tubuh Rani menghisap darah dari masa puncakku untuk melenyapkannya, kecuali... Begini. Festival pemilihan abadi diadakan pemimpin gerbang abadi untuk menyambut kembalinya tokoh besar itu. Keluarga Pramesti punya 2 kuota ke festival. Jika Tuan Rizal ke festival dan bertemu tokoh besar itu, mungkin bisa minta untuk Nona Rani sebuah kesempatan. Nanti Nona Rani pasti selamat. Sudahlah, ceritakan gerbang racun padaku. Apa asal-usulnya? Kenapa mengincar festival pemilihan abadi? Tuan Rizal mungkin belum tahu. Gerbang racun ini sama kuatnya dengan gerbang abadi. Dan kini, tokoh besar itu akan muncul. Jadi, gerbang racun tentu sangat takut. Mereka ingin manfaatkan festival ini untuk mencelakai tokoh besar itu. Cuma semut saja tak bisa melawanku. Hati-hati, Tuan Rizal. Menyamar jadi tokoh besar itu bisa dihukum mati. Jika ditelusuri, bahkan keluarga Pramesti tak bisa melindungi Tuan Rizal. Tuan, Nona Indah benar. Gerbang abadi, gerbang terhebat di dunia. Kini ada tokoh besar yang akan muncul. Jangan menyinggungnya. Tuan Rizal tentu tak biasa, tapi dibanding dewa sejati itu, tak sebanding. Tokoh besar itu, bahkan pemimpin gerbang abadi sangat menghormatinya. Dan festival pemilihan abadi ini jauh berbeda dari biasanya. Oh, apa bedanya? Karena festival ini juga pesta sambutannya. Jika ada yang di festival ini dapat perhatiannya, bisa jadi berkati besar. Tuan, pemimpin gerbang abadi, Guru Agung Surya, kekuatannya tak bisa diremehkan. Tuan lebih baik berhati-hati. Aku tokoh besar yang kau maksud. Jangan-jangan Tuan juga kenal Guru Agung Surya? Maksudmu Surya Muda? Dia dulu cuma anak pelayan kecilku. Tak kusangka Guru Agung Surya pernah mengabdi pada Tuan. Tuan Rizal, kau berjasa padaku, aku akan ingat. Tapi jika kau tidak hormat pada gerbang abadi dan tokoh besar itu, aku tak bisa diam saja. Lagi pula aku sudah jadi murid non-formal gerbang abadi. Tak kusangka Nona Indah sudah menjadi murid non-formal gerbang abadi. Benar, festival pemilihan abadi bagi Nona kami hanya sekedar formalitas. Setelah festival selesai, Nona akan menjadi murid resmi gerbang abadi. Kuota festival pemilihan abadi sudah kuberikan pada Nona Rani. Selain itu, aku juga akan serahkan sebagian bisnis grup Pramesti pada Nona Rani sebagai balas budi Tuan Rizal yang menyelamatkanku. Tapi jika Tuan Rizal punya niat lain, aku sarankan Tuan Rizal segera membuang niat itu. Aku tahu Tuan Rizal sangat hebat, tapi kita tak cocok. Hanya tokoh besar itu yang pantas bagi diriku. Indah Pramesti, sebagai pahlawan dalam hatiku. Dulu aku dan adik seperguruan bertapa. Proyekmu ternyata pakai nama ini. Apa ini kebetulan atau teman lama kembali? Tuan, gerbang racun berencana menyudutkan Tuan di festival pemilihan abadi. Soal ini, apa perlu lapor gerbang abadi? Tak perlu. Karena gerbang racun berani melukai Rani, aku tak keberatan memanfaatkannya untuk pulih sepenuhnya. Dewa butuh 9 putaran di dunia. Masuk aula dewa, putaran ke-10, tubuh dewa berubah jadi dewa sejati. Jika jadi dewa, pasti bisa singkirkan dari tubuh Rani makhluk racun yang kuberi makan darahku. Guru besar lama tak pulang. Aula abadi ini sederhana. Kalau guru besar tak puas, bagaimana ini? Mending cari tahu apa yang disukai guru besar sekarang. Jadi, sudah dicari. Keluarga Kusuma, tempat guru besar, adalah pengembang game ini. Guru besar juga sangat menyukainya. Tuan, apa ini? Salam guru besar.
Murid mohon maaf mengganggu. Ingin festival pemilihan abadi di tempat asal guru besar. Bagaimana menurut guru besar? Nenek, festival pemilihan abadi ini bukannya tiap tahun di gerbang abadi. Kenapa hari ini tiba-tiba berubah tempat? Kau tahu apa? Labirin Kota Nada itu legenda. Tempat tinggal dewa yang tak pernah dibuka ke publik. Itu tempat dewa yang benar-benar terbang ke surga. Apalagi, tokoh besar hari ini akan hadir di festival pemilihan abadi. Katanya, tokoh besar ini adalah dewa yang terbang ke surga itu. Pantas jadi gerbang dewa nomor 1 di dunia. Bisa-bisanya festival pemilihan abadi diadakan di tempat tinggal dewa. Lihat di belakang batu uji spirit, ada alai teleportasi yang bisa membawa kita ke aula labirin Kota Naga. Matanya keluarga yang datang tahun ini tak tahu berapa kali lipat dari tahun lalu. Wah, kalau Tuan Muda Adipati bisa masuk gerbang abadi, bahkan bisa dapat perhatian tokoh besar itu, maka keluarga Adipati bukankah akan jadi keluarga nomor 1 kota utama? Kenapa dia kesini? Hei, beraninya kau datang kemana saja. Mempermalukan Tuan Muda Adipati di depan umum itu hukuman mati. Tunggu orang keluarga Adipati datang, kau pasti mati. Keluarga Adipati? Keluarga Adipati itu siapa? Deja, tutup mulutmu. Yang datang ke festival pemilihan abadi semua ahli, ayah Rama Adipati, bahkan seorang Grandmaster bela diri. Sebelum keluarga Adipati datang, cepat pergi. Pergi kemana? Karena sudah datang, jangan pergi. Pergi. Kalau aku pergi, gimana festival pemilihan abadi ini diadakan? Konyol. Kau pikir dirimu itu siapa? Apa festival pemilihan abadi ini diadakan untukmu? Benar katamu. Festival pemilihan abadi ini memang untukku. Kau. Nenek. Rizal, apa yang kau omongkan ini? Tuan besar gerbang abadi adalah dewa sejati. Jangan libatkan keluarga Kusuma. Tak ada yang bisa menghalangiku. Bahkan dewa, dia bukan apa-apa. Pembawa sial ini, kau cari mati. Tuan Muda Adipati, sampah ini tak ada hubungan dengan keluarga Kusuma. Jangan biarkan dia menyusahkan keluarga Kusuma. Boleh kulepaskan keluarga Kusuma? Oh, Rani Kusuma yang kulihat hari itu. Malam ini antar keranjangku, bisa? Iyalah, Tuan Muda Adipati. Bisa saja. Setelah festival pemilihan abadi selesai, akan kuantar keranjang Anda. Hei, lihat itu. Malam ini wanitamu akan keranjangku. Kau cari mati. Aduh. Tangan. Dasar sampah, cepat lepaskan. Dia Tuan Muda Adipati. Berani lukai Tuan Muda Adipati. Tak takut ganggu gerbang abadi dan guru agungnya. Usik istriku, jangankan patahkan tangannya, patahkan lehernya pun tak apa. Dasar sampah. Hari ini festival pemilihan abadi. Jika mengganggu dewa gerbang abadi. Jangankan murid gerbang abadi, walau Surya sendiri datang, dia hanya akan tunduk di depanku, lalu bersujud, menghajar kalian para sampah. Berani kau lancang pada Tuan Surya. Kau benar-benar tak tahu diri. Aku cuma beri 2 pilihan, minta maaf atau mati. Siapa yang berani menyuruh putra Adipati Agung berlutut minta maaf? Lepaskan putraku, ku beri kau mati mulus. Kalau tidak, apa jadinya? Kalau tidak, ku buat kau hancur lebur. Keluarga Adipati itu pendekar besar. Kalau dia mau membunuh, sama saja seperti meremukan semut. Sangat mudah. Si bocah ini pasti mati hari ini. Kepala keluarga Adipati.
Tadi si brengsek ini bilang bukan cuma mau patahkan pergelangan tangan Tuan Muda Adipati, tapi juga sombong bilang walau Guru Agung Surya di sini harus berlutut tunduk padanya. Bahkan dia berani berpura-pura jadi orang besar itu. Jadi aku mohon kepala keluarga Adipati segera bertindak, bunuh orang ini. Berani menyamar jadi orang besar itu? Bocah, kau benar-benar nekat. Lepaskan putraku sekarang. Aku bisa membunuhmu dengan cepat. Jika gerbang abadi terganggu, kau bahkan takkan bisa mati dengan mudah. Maksudmu Surya, dia tak berani begitu. Dasar keras kepala. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Cuma kau pantas. Cari mati! Bocah, pantas kau sombong. Memang lumayan hebat. Sayangnya, hari ini kau pasti mati. Oh iya, kalau begitu, ku buat dia cacat dulu. Si sampah ini ternyata benar-benar mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Adipati. Bukan semudah itu. Dia langsung merusak akar spiritual Tuan Muda Adipati. Tangan patah masih bisa diterima, tapi akar spiritualnya hancur. Seumur hidup Tuan Muda Adipati takkan bisa masuk gerbang abadi. Kukira si sampah ini punya kekuatan dan bisa jadi menantu keluarga Kusuma. Tak disangka dia tak tahu diri. Berani di festival pemilihan abadi berbuat kekerasan di depan umum. Sekarang dia tak hanya menyinggung keluarga Adipati, tapi juga gerbang abadi. Meski dia dan Bagus Satria sangat akrab, dia tetap takkan selamat. Rani Kusuma, ini suami pilihanmu. Hari ini dia pasti mati. Kau hancurkan akar spiritualku, putus jalanku. Menyisakan nyawamu sudah sangat berbaik hati. Bocah, kau hancurkan akar spiritual putraku. Terus kenapa kalau hancur? Dia berkali-kali menghina istriku. Menyisakan nyawanya sudah anugerah besar. Kalau berani provokasi lagi, bukan cuma nyawanya, seluruh keluarga Adipati akan hancur lebur. Keluarga Adipati adalah keluarga tua. Kau berani mengancam menghancurkannya. Terus kenapa kalau hancur? Mohon kepala keluarga Adipati segera habisi orang ini sebagai peringatan. Bunuh aku, dia tak pantas. Siapa itu? Berani ribut di festival pemilihan abadi. Ini kepala keluarga Suryo. Dia dari gerbang abadi. Sesepuh luar. Kultivasinya di atas Brandmaster. Bukan manusia biasa, tapi kultivator legendaris. Sampah tetap sampah. Merasa sedikit hebat. Berani di festival pemilihan abadi berbuat onar. Kini kepala keluarga Suryo datang. Siapa yang bisa melindunginya? Kultivator. Kulihat sampah ini pasti mati hari ini. Sesepuh Suryo, inilah dia. Dia tak hanya menyamar jadi tokoh besar itu, tapi juga merusak akar spiritual putraku. Sesepuh Suryo, tolong bela putraku. Dasar bocah, beraninya kau. Berani bertindak di festival pemilihan abadi. Apa kau tak menghargai gerbang abadi? Apa kau tak menghargai Guru Agung Surya? Sesepuh Suryo, Anda belum tahu kan? Dia tak hanya meremehkan gerbang abadi, bahkan tak menghargai tokoh besar gerbang abadi yang akan datang. Bahkan dia lancang. Dia bilang, bahkan Guru Agung Surya harus berlutut dan tunduk padanya. Apa? Kepala keluarga Suryo, dia tak hanya merusak akar spiritual putra, tapi juga secara terbuka menghina Guru Agung Surya dan orang penting itu. Mohon kepala keluarga Suryo bertindak, merusak akar spiritualnya sebagai peringatan. Bocah, jangan salahkan aku yang lebih kuat. Melakukan kesalahan sebesar ini harus dihukum. Jika tidak, di mana harga diri gerbang abadi? Rizal, kau patahkan lenganku, merusak akar spiritualku. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Sepertinya aku terlalu lembut tadi. Bocah, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan putraku. Kalau tidak, bukan cuma kau yang mati, mereka juga akan ikut mati. Bocah, jangan berbuat konyol. Atau perbuatanmu ini akan kau bayar. Kau mengancamku? Bukan ancaman, tapi kenyataan. Keluarga Adipati, sekutu keluarga Suryo. Berani sentuh Tuan Muda Adipati, berarti musuh keluarga Suryo dan musuh seluruh gerbang abadi. Bocah, kuakui kau memang hebat.
Tapi di depan kepala keluarga Suryo, kekuatanmu tak berarti. Jangan sampai berani sentuh putraku. Bahkan sehelai rambutnya, semua orang yang kau kenal akan mati. Dasar sampah! Apa kau mau hancurkan keluarga Kusuma? Dasar kau sampah, kau cari mati. Jangan libatkan keluarga Kusuma. Sudah kubilang, yang mereka sebut kalau Guru Agung Surya datang harus berlutut di depanku dan tunduk padaku. Apa katamu tadi? Aku tak dengar jelas. Dengarkan baik-baik. Kalau berani sentuh putraku, semua orang yang kau kenal akan mati. Kakek, apa dewa juga suka main game duniawi? Mana mungkin dewa main ini? Tapi ini barang game. Dan ini juga dari proyek keluarga kecil. Festival ini diatur langsung oleh Guru Agung Surya. Apa keluarga kecil ini ada hubungan dengan Guru Agung Surya? Mungkinkah? Apa? Si sampah ini berani membunuh Tuan Muda Adipati. Gila. Gila, si sampah ini benar-benar gila. Di depan kepala keluarga Adipati dan kepala keluarga Suryo, membunuh Tuan Muda Adipati. Nenek. Rani Kusuma, pilihanmu yang bagus. Sekarang keluarga Kusuma benar-benar tamat. Salah Rani Kusuma. Salah Rani Kusuma. Bocah, kau berani membunuh putraku. Aku tak membunuhnya, cuma memberi pelajaran. Bawa dia pergi dan beri pil 9 langit dan akar ginseng 1000 tahun. Mungkin masih bisa diselamatkan. Penawal, bawa Tuan Muda pulang. Bocah, hari ini aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Berani merusak akar spiritual putraku. Kau harus membayarnya dengan darah. Api Adipati Selatan, lumayan, tapi di depanku tak seberapa. Api Adipati Selatan keluarga Adipati, bahkan Suryo Pratama, seorang kultivator, pun harus waspada. Bocah ini bisa mematahkan api Adipati Selatanku. Apa dia sama seperti Suryo Pratama, juga seorang kultivator? Tidak, ini mustahil. Dia masih muda. Mana mungkin dia kultivator? Kecuali dia dari Gerbang Abadi, tokoh besar yang akan muncul. Bocah, apa kau pikir karena menahan serangan kepala keluarga Adipati, kau berani lancang di hadapanku? Kepala keluarga Surya, dia tak hanya meremehkan Guru Agung Surya, tapi juga menyamar jadi tokoh besar. Terang-terangan di festival pemilihan abadi ini, dia membunuh putraku di depan umum. Jelas-jelas dia tak menghargai Gerbang Abadi dan Guru Agung Surya. Tak dihargai sama sekali. Kepala keluarga Surya, mohon Anda turun tangan sendiri untuk membunuhnya dan membalaskan dendam putraku. Kepala keluarga Adipati, tenanglah. Aku pasti akan memberinya keadilan. Dasar tua bangka, baru tingkat dasar. Apa kau tak malu berani sombong di depanku? Bocah, aku tak pernah lihat pemuda sesombong dirimu. Baik, karena kau cari mati. Jangan salahkan aku tak berhati. Suryo Pratama. Festival pemilihan abadi akan dimulai. Kau sebagai sesepuh gerbang malah berkelahi di sini. Apa kau masih peduli aturan gerbang dan Guru Agung Surya? Pramesti Utama, apa maksud ucapanmu? Di festival pemilihan abadi, dia berani beraksi kasar. Itu sudah pidana mati. Sebagai sesepuh agung, apa kau mau membelanya? Kau masih sadar aku sesepuh agung. Pramesti Utama, apa kau sungguh mau membelanya dengan curang? Dia tak hanya beraksi kasar, melukai putra kepala keluarga Adipati, tapi juga menghina Guru Agung Surya dan tokoh besar itu. Meski kau sesepuh agung, aku tak akan biarkan kau membelanya. Rizal, apa kata sesepuh Suryo benar? Tentu saja benar. Semua yang hadir hari ini bisa bersaksi. Dia menghina Guru Agung Surya duluan. Terang-terangan menyamar jadi tokoh besar itu.
berkelahi di festival pemilihan abadi dan melukai putraku. Jumlah kejahatannya tak terhitung. Tak dibunuh, amarah takkan reda. Tak dibunuh, takkan tenang. Pak Pramesti, Anda sebagai sesepuh agung gerbang abadi, jika tak diurus dengan baik, nanti siapa yang mau berbakti untuk gerbang abadi? Rizal, kau terlalu gegabah. Jika kau tak bertindak kasar, dengan status kakekku pasti bisa melindungimu. Lagi pula kau lupa, untuk apa kau kesini? Cuma semut saja, biar hancur saja, biar tak menindas orang dan merusak dunia. Kau benar-benar tak masuk akal. Tidak, Nona Indah, dia cari mati. Dengan keluarga Kusuma tak ada hubungannya. Tolong bantu kami. Rizal, kau berani berbuat onar di festival pemilihan abadi. Walau kakekku sesepuh besar gerbang abadi, mana mungkin bisa melindungimu? Bocah, kau pertama menghina Guru Agung Surya dan tokoh besar itu, lalu berbuat onar di festival pemilihan abadi hari ini menurut aturan. Kubuat kau tak berdaya dan patahkan anggota tubuhmu. Apa kau tak terima? Buat aku tak berdaya, patahkan anggota tubuhku. Kau pantas? Lancang, berani hina kepala keluarga Suryo, kau tak menghargai gerbang abadi. Jangankan gerbang abadi, bahkan yang kalian sebut Guru Agung Surya di mataku hanya seperti semut. Kalau dia tahu kalian berani bicara begitu padaku, kalian semua akan menyesal. Lancang, karena kau bersikeras cari mati. Jangan salahkan aku tak berhati. Mantra Naga 9. Suryo Pratama ternyata berhasil menguasai mantra Naga 9. Pria muda ini meski sangat hebat, tapi menghadapi mantra Naga 9. Sepertinya apa kakek bisa? Mantra Naga 9. Ilmu hebat ini di tanganmu hanya membuang-buangnya. Cari mati. Baiklah, hari ini biar ku tunjukkan apa itu mantra Naga 9 yang sebenarnya. Tunggu. Pramesti Utama, kau sebagai sesepuh besar, apa benar mau membela anak muda ini yang terus menghina atasan? Guru Agung Surya sangat menghormati tokoh besar itu. Jika dia benar tokoh besar itu, bakatnya pasti luar biasa. Sesepuh Pramesti, jangan-jangan kau pikir orang ini adalah tokoh besar itu. Jika dia tokoh besar itu, aku ini dewa di langit. Maaf kakek, membuatmu repot. Ini batu uji spirit. Ada 3 rintangan gerbang. Yang lulus 1, bakatnya tingkat 3. Bisa jadi murid gerbang abadi yang terdaftar. Seperti keluarga Pramesti dan Suryo jadi keluarga tua. Yang lulus 2, bakatnya tingkat 2. Jadi murid resmi. Seperti aku dan kepala keluarga Suryo. Beri berkah pada keturunan, naik kelas sekaligus. Untuk rintangan ketiga, jika bakat tingkat 1, akan muncul 3 warna. Seperti Indah, diterima Guru Agung Surya sebagai murid terdaftar. Setelah festival pemilihan abadi usai, akan resmi berguru, jadi pewaris resmi Guru Agung Surya. Nanti saat aku bertemu Indah, pun harus bersujud. Tak disangka Nona Indah ternyata bakat tingkat 1. Keluarga Pramesti punya penerus. Benar, Nona Indah akar spiritual tingkat 3. Bakatnya lebih dalam dari sesepuh Pramesti. Harapan abadi di masa depan. Tapi kakek, di batu uji spirit itu, siapa penjaga rintangan pertama? Bagus, kepala keluarga Pramesti memang tegas. Benar, jika dia tokoh besar itu, bakatnya pasti luar biasa. Jangankan 1, bahkan 3 rintangan pasti bisa dia lewati dengan mudah. Karena kepala keluarga Adipati tak keberatan. Bocah, berani mencobanya. Kenapa tak berani? Semoga setelah masuk kau bisa selamat. Rizal, semua ini kau yang cari masalah, sampah. Jika nanti tak lulus, lihat saja akibatnya. Tuai apa yang kau tanam? Berani bicara besar di festival pemilihan abadi, kau harus tanggung akibatnya. Surya muda ini dia kenapa sih? Kau tunggu apa? Sudah begini masih mau melawan. Ah, sampah tetap sampah. Takkan jadi naga sejati.
sudah masuk ujiannya. Apa kau sungguh pikir Pramesti Utama mau menyelamatkan? Dia hanya menyerahkanmu padaku. Rizal, penjaga ujian ini adalah aku. Kakek, kenapa kakek melakukannya? Sesepuh Suryo sebagai penjaga babak pertama. Bagaimana Rizal bisa menahannya? Dia yang sombong duluan harus tanggung akibatnya. Jika dia benar-benar mampu, setelah babak pertama, pemimpin akan bereaksi. Ini krisisnya, tapi juga kesempatannya. Tapi penjaga babak hanya menguji bakat dan selalu berhenti di batas. Tapi pada Rizal, apa sesepuh Suryo akan berhenti? Kalau begitu, tergantung nasibnya. Sesepuh penjaga babak luar, sesuai aturan, tak akan membunuh. Tapi kau tak berniat begitu. Sombong sekali. Tak cuma hina Guru Agung Surya, malah menyamar jadi orang besar. Jika tak kubunuh kau di sini, tak akan redakan amarahku. Tadi Pramesti Utama menghalangiku. Sekarang tak ada yang bisa menolongmu. Bagus, aku juga berpikir begitu. Bagaimana kau tahan mantra naga 9? Mantra naga 9 ini aku yang ajarkan pada Surya Muda. Menurutmu kenapa aku bisa? Mustahil. Ini mustahil. Mantra naga 9mu berbeda dariku. Punyaanmu palsu. Bagus. Berani curi ilmu kami. Hukumanmu bertambah. Apa mungkin aku ini orang hebat yang kau maksud? Mantra naga 9 yang kupakai, jangankan kau, bahkan Guru Agung Surya jauh di bawahku. Omong kosong, aku akan panggil anggota untuk menghukummu mati. Lalu kenapa kau tak membunuhku di sini? Apa kau tak bisa mengalahkanku? Kau sudahlah. Karena kau ingin keluar, biar ku antar kau keluar. Entah pukulan ini bisa kau tahan atau tidak. Ada yang lulus level pertama. Ini bukan lulus, tapi mengalahkan penjaga dan langsung menghancurkannya. Siapa orang ini? Kenapa tak bisa kuperkirakan? Kok belum ada kabar? Kakek, masa-masa begini masih sempat main game. Kenapa kakek tak boleh main? Kakek rasa kamu juga main labirin kota naga. Kita bentuk tim dan naik level. Kakek rasa kamu belum tentu bisa menang dari kakek ini. Kakek... Jangan buru-buru. Apapun hasilnya, tak akan keluar secepat ini. Kakek! Dia lulus. Beraninya Rizal. Pramesti Utama. Rizal curi ilmu rahasia kita, mantra naga 9. Jika kau masih ingat kau ini sesepuh besar, segera bunuh dia. Apa? Curi ilmu? Nenek? Rizal menyengsarakan kita. Mantra naga 9. Itu tak bisa dicapai orang biasa. Mungkinkah dia orang besar itu? Sesepuh Suryo, tenanglah. Biar ku tesnya. Lagi pula di babak kedua, aku yang menjaga. Rizal, kok baru pulang? Rani, kau sudah baik. Emangnya aku kenapa? Justru kamu, kok baru pulang? Oh ya, apa kamu lupa padaku? Mana mungkin, syukurlah kau baik. Cuma aku merasa sepertinya lupa sesuatu. Pantas saja. Untung kamu ingatkan, makanannya sudah siap, biar ku bawa. Rani. Kenapa panggil aku? Gak apa-apa, biar ku bawa. Andai hidup selalu begini, pasti indah. Babak kedua menguji ketekunan. Lihat apakah hati peserta teguh dan bisa tembus ilusi. Ilusi. Itu keahlian utamaku. Ternyata yang kau mau
cuma segini. Lagi pula anak muda. Hatinya mana mungkin sekuat itu. Rizal, ya. Apa kamu mau seumur hidup begini bersamaku? Aku sudah mengurus perusahaan. Nenek juga menerimamu. Dan kelak kita akan punya anak sendiri. Katakan saja, mau kan? Rizal, jika kau setuju di babak ini, kau kalah. Baiklah. Bagus. Rizal, kau tetap kalah. Ternyata ini ujian keduamu. Cukup menarik. Kau tak terjebak ilusi? Aku terjebak ilusi. Yang terjebak ilusi, bukankah itu kau? Apa yang terjadi? Kau tak pernah mengira aku bisa menang. Jadi aku asal ciptakan ilusi yang kau inginkan. Kau percaya aku kalah? Sesepuh Pramesti, kau terlalu terjebak. Mana mungkin? Kapan kau pakai ilusimu? Mana mungkin lebih hebat dariku? Ilusimu sehebat itu. Kekuatan dewa. Jangankan ilusi, bahkan menciptakan dunia kecil sangatlah mudah. Dewa. Sudah keluar dari ujian kedua. Ilusi kakek sudah sangat hebat. Rizal takkan mudah lulus. Dia lulus. Lulus? Mana mungkin? Aku paham. Pasti karena kamu, Pramesti Utama mengalah demi kamu dan tak serang anak ini habis-habisan. Kakek kenapa? Dasar kau, Pramesti Utama. Menyadari dia mencuri ilmu kita, kau malah mengalah. Apa kau masih ingat kau ini sesepuh besar gerbang abadi? Ini nyata atau ilusi? Apa? Rizal, berhasil atau gagal? Tidak salah. Apa aku ingin dia berhasil atau aku ingin dia gagal? Dia berhasil. Kakek, kenapa? Sesepuh Pramesti, jangan-jangan untuk menutupi kesengajaan kau pura-pura begini. Ilusi Rizal jauh di atasku. Mungkinkah dia benar-benar sosok besar itu? Sesepuh Pramesti, jangan asal bercanda. Rizal, dia. Apakah dia benar-benar sosok itu? Kita akan tahu di babak ketiga. Lagi pula penjaga babak ketiga adalah menaklukkan babak kedua. Siapa dia? Bahkan aku tak bisa menebaknya. Mungkinkah? Siapa? Belum waktunya. Beraninya masuk labirin kota naga. Surya Muda, tak kusangka babak ketiga hanya kau. Sudah lama tak ada gerak. Pasti Guru Agung Surya sudah menghabisi bocah itu. Guru Agung Surya tak sembarangan bertindak. Bagaimana kau tahu Rizal Putra dihabisi? Masih perlu ditanya. Bocah itu melukai putraku duluan. Lalu, menghina Guru Agung Surya dan menyamar jadi tokoh besar itu. Guru Agung Surya mana mungkin membiarkannya lolos dengan mudah? Guru Agung Surya belum tahu soal ini. Guru Agung Surya sangat hebat. Festival pemilihan abadi sangat serius. Mau tahu apapun itu sangatlah mudah. Ini gawat, Nenek. Bagaimana ini? Kita sudah menyinggung Guru Agung Surya. Di mana ini? Dia Guru Agung Surya. Kita malah menyinggung dewa. Peserta festival pemilihan abadi cepat masuk labirin kota naga. Sudah lama tak ada gerak. Pasti Guru Agung Surya sudah menghabisi bocah itu. Kita harus menemui tokoh besar itu. Soal bocah Rizal Putra tak perlu ditanya. Apa aku terlalu tinggi menilai Rizal Putra? Jangan tunggu lagi, biar aku laksanakan. Semua ikut aku. Nenek, kemana orang-orang? Kultivasi semua orang. Apa kultivasiku tak cukup? Tuhan tak adil. Nenek. Rizal Putra,
Kenapa kau belum mati? Jangan ganggu aku main game. Kenapa sombong? Suryo Pratama, kau tahu dosamu? Guru Agung Surya, apa salahku? Aku tahu. Kami gagal membunuh bocah yang menghina Anda. Kami bersalah. Guru Agung, Rizal tak berniat menyinggung. Guru Agung Surya. Kemampuan Rizal bagus, lewati 2 babak. Dia memang jenius. Mohon hukumannya ringan. Hei, sesepuh Pramesti salah. Apa jenius boleh menghina gerbang abadi? Apa jenius boleh mengabaikan Guru Agung Surya? Apa jenius boleh menyamar jadi orang penting? Sesepuh Pramesti, jangan lupa, Anda itu sesepuh besar gerbang abadi. Beraninya kau. Murid Surya membawa gerbang abadi memohon ampun pada guru besar. Kau ternyata guru besar Guru Agung Surya. Rizal ternyata guru besar Guru Agung Surya. Berarti dia guru besarku. Tak disangka aku meremehkan identitas Tuan Rizal. Tanpa ilmu dewa dari guru besar, murid sudah lama jadi abu. Kini menyambut guru besar kembali, tapi malah menghinanya. Berdirilah. Baik, guru besar. Guru besar, bagaimana nasib mereka? Adipati Muda, tolong. Memang dewa 10 kehidupan. Dewa yang kembali, aku kagum. Kagum. Adipati Hitam, kau pengkhianat. Ternyata kau belum mati. Tak disangka kan? Aku tak hanya tak mati, tapi dibimbing pemimpin agung. Aku pun menguasai banyak ilmu. Kini, bahkan dia pun bukanlah tandinganku. Adikku tak terkalahkan. Kenapa dia bisa bergabung dengannya? Bagaimana dia bisa menguasai mantra naga 9? Jika sesepuh Agung Adipati tak membantuku diam-diam agar aku dapat kepercayaan si tua ini mana mungkin rela mewariskan mantra naga 9 padaku. Suryo Pratama, jasa dan kultivasimu selama ini hanya sandiwara dengan Adipati Hitam, ya? Baru sadar sekarang. Terlambat. Aku akan bunuh murid durhaka sepertimu demi yang mulia. Kenapa kakek bisa begini? Kakek malah diserang Adipati Hitam dan terluka parah dengan 1 serangan. Dia saja bukan tandinganku. Kau masih berani menantangku? Tak disangka sikap baikku dulu malah melahirkan bencana sepertimu. Sudahlah, hari ini aku akan membersihkan gerbang. Guru Agung Surya sendiri pakai mantra naga 9. Adipati Hitam pasti mati. Apa mantra naga 9 itu kuat? Mantra iblis langit. Mantra iblis langit. Tak kusangka pemimpin gerbang racun memberimu ilmu terlarang ini. Jika tak punya cara ini, mana mungkin aku membongkar identitasku. Yang tunduk akan hidup, yang melawan akan mati. Surya sudah kalah. Cepat berlutut dan tunduk padaku. Kami bersedia tunduk. Cuma mantra iblis langit sudah membuat kalian ketakutan. Surya muda, ini hasil pelatihanmu? Kau mengecewakanku. Adik, jangan lepaskan orang ini. Bocah, jangan sok hebat di sini. Kau pikir aku tak tahu asal-usulmu? Bahkan dewa pun hanya bisa tinggal 9 kehidupan. Jika memaksa tinggal di dunia, akan dihukum langit. Dan kau adalah sosok legendaris. Dewa di bumi yang hidup 10 kehidupan, penguasa agung Rizal. Rizal sang dewa. 10 kehidupan. Dia ternyata Rizal sang dewa.
10 kehidupan yang tak terjangkau. Rizal Putra, apa yang dia katakan benar? Sayang sekali. Kau melawan takdir, tak mau naik ke surga, dan kena kutuk langit. Kau sekarang, sisa berapa kekuatanmu? Kutuk 10 kehidupan. Ternyata kalian hanya tahu itu. Meski sisa sedikit kekuatanku, membunuhmu sangat mudah. Tuan Rizal, kumohon selamatkan kakekku. Asal Anda bisa menyelamatkannya, Indah rela jadi pelayan dan melayani Anda seumur hidup. Tak berguna. Jantungku hancur, tak bisa ditolong. Tuan Rizal, jangan buang tenaga untuk tubuh tua ini. Jika aku mau orang mati, dewa pun tak bisa menolong. Jika aku mau orang hidup, dewa maut pun takut padaku. Omong besar. Hari ini aku akan bunuh dewa. Dan kirim Rizal, sang dewa 10 kehidupan, ke neraka. Trik murahan, beraninya pamer di depanku. Bagaimana bisa dia begitu? Aku sembuh. Terima kasih Guru Besar Rizal. Pantas jadi dewa 10 kehidupan. Bahkan mantra iblis langit tak bisa melukaimu. Pemimpin gerbang racun. Surya muda. Tak kusangka setelah bertahun-tahun kau masih ingat aku. Hari ini aku pinjam tubuh adipati muda ini untuk melawanmu. Raja racun, apa maumu? Maumu? Tentu mau kekuatannya 10 kehidupan. Aku sudah lama merencanakan. Tunggu saat ini. Dengan kekuatannya 10 kehidupan, menjadikanku dewa. Kalian harus bersyukur. Karena hari ini, kalian tak hanya menyaksikan jatuhnya dewa 10 kehidupan, tapi juga kelahiran dewa baru. Guru, pergi dulu. Walau harus mati, aku akan menahan dia. Surya, kalau kau tak terluka, kau bisa menahanku. Tapi kau terluka akibat mantra iblis langit. Kau bukan lawanku. Sekarang ku beri kau kesempatan. Bunuh dia. Ku beri kau hidup. Jika tidak, mati. Bunuh aku. Kau pantas. Sudah mau mati. Masih keras kepala. Kau pikir aku tak tahu? Kau terluka karena kutukan langit. Dan kekuatanmu tak bisa dipakai. Daripada begitu, lebih baik ku rebut untukku. Surya, serang. Cih, walau harus mati hari ini, aku takkan membiarkanmu. Tak tahu mati. Matilah. Rizal, kau tak apa, Rizal. Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Hari ini akhirnya berhasil. Tak peduli kau dewa 10 kehidupan, aku hari ini akan menyerap semua kekuatanmu untuk membantuku menjadi dewa. Setahun dari sekarang adalah hari kematianmu. Raja racun, kau hidup sia-sia seumur hidupmu. Tak mungkin. Kau jelas kena serangan sekuat tenagaku. Meski aku kena kutuk, meski kultivasiku tinggal 10%, tak bisa diusik semut sepertimu. Kau malah menyerap kultivasiku. Raja racun, kau pikir aku tak tahu rencanamu?
Dulu kau curi darah dewaku, menghancurkan adik seperguruanku, membuatku tak bisa selesaikan kultivasi. Hari ini saatnya kau membayarnya. Aku tak rela. Kultivasiku akhirnya pulih. Selamat guru besar. Selamat guru besar. Selamat guru besar. Selamat guru besar. Rani, kau sudah tak apa. Sayangnya aku tak bisa menemanimu sampai akhir. Dunia dewa bisa diabaikan, tapi aku harus ke dunia dewa. Terima kasih. Terima kasih dukungannya. Terima kasih. Terima kasih dukungannya. Bahkan temanku yang tak main game pun tahu game legendaris ini. Terima kasih. Ya benar, konsep gamenya luar biasa. Apa Anda benar-benar pernah bertemu dewa? Mungkin aku benar-benar pernah bertemu dewa. Terima kasih. Bisa tolong tanda tangan, aku sangat suka game rancanganmu.